Jadi ini konfigurasinya dia 222 Sobat Setir. Bisa buat 6 orang penumpang dan punya teknologi plug-in hybrid. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan pada video kali ini gue sudah bersama dengan line up terbaru di tahun baru 2025. Ini dia Mazda CX-80 Sobat Setir. Yap, ini adalah saudara atau bisa dibilang kakaknya dari CX-60 yang sudah hadir di Indonesia lebih dulu. Tapi ini jauh lebih panjang lagi Sobat Setir. Jadi ini konfigurasinya dia 222 Sobat Setir. Bisa buat 6 orang penumpang dan punya teknologi plug-in hybrid. Yap, kalau yang CX-60 itu ibaratnya lebih ke anak muda karena mobilnya dilengkapi dengan mesin 3300 cc V6 gitu ya, inline 6 Sobat Setir. Kalau yang ini dia menggunakan baterai dan juga dia jadi bisa dicas, bisa juga pakai mesin combustion engine ya Sobat Setir. Yap, ini dia Mazda CX-80. Apa detailnya? Langsung aja kita ulas. Let's go. Mulai 70.000 per hari bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Ini adalah varian yang elit Sobat Setir. Sama kayak adiknya, dia ada yang elit dan ada yang kuro. Kalau yang elit, dia nuansanya lebih ke elegan, lebih ke mewah, dengan permainan chrome, warna-warna cerah. Sedangkan yang satunya, kalau kuro, dia jauh lebih sporty. Warnanya, dominasinya warna gelap, warna hitam Sobat Setir. Grillnya dia pakai black chrome, velgnya dia full black. Kalau yang ini two tone dan juga ada chrome-nya gitu ya. Jadi emang lebih elegan, dan gue rasa kalau yang varian CX-80 itu lebih cocok. Emang kan buat ke papa muda yang jiwanya juga masih muda. Nah, cocoknya udah yang pakai mobil-mobil arahnya elegan nih. Yap, kita lihat detail untuk eksteriornya. Masih dengan ciri khasnya juga Mazda. Dia punya grill yang besar seperti ini. Lalu juga dia perlampuannya semuanya udah LED. Manis banget nyalanya. Dia di arealnya nyambung dari ujung sini ke ujung sini. Terus juga sein-nya dia heartbeat ya. Jadi kayak detak jantung. Keren banget, itu khasnya dari Mazda yang benar-benar kelihatan elegan gitu Sobat Setir. Dan kalau kita lihat lagi, dia dimensinya yang ini jadi lebih gede kalau dibandingkan sama adiknya yang CX-60. Di bawah sini dia ada lubang, ini buat pendinginan, jadi ke arah bannya Sobat Setir. Jadi di bagian bawahnya sini juga dia ada pemanis dikit nih, kayak ada lipsnya, kecil tapinya. Dan ada beberapa radar nih, di sini ada 4 ya radar, ada kamera untuk kamera 360 di bagian depan. Grillnya dia modelnya yang vertikal, dan untuk di logo Mazdanya ini sebenarnya juga disematkan untuk radar ADAS-nya, Eye Active Sense dari Mazda Sobat Setir. Jadi ada radar di depan sini dan ada kamera di atas sana. Dan bagian grill depannya ada yang unik, menjadi pembeda juga nih sebenarnya Sobat Setir. Dia ada aksen 3 buah kayak taring gitu ya, kayak cakaran, diibaratkan kayak insignia Sobat Setir, yang mana itu kayak aksesoris atau pin yang dipakai di jas ya. Di sebelah sininya ada pinnya ya, umpamanya mobil ini sedang pakai jas yang ada pinnya, jadi ada aksennya gitu. Kelihatan mobilnya emang jauh lebih berwibawa, jadi lebih formal gitu ya Sobat Setir. Ganteng banget. Dan di bagian sampingnya kita intip, seperti yang gue udah bilang, sekarang dia udah pakai PHEV Sobat Setir. Jadi yang mana gue harap juga kedepannya di Indonesia regulasinya juga udah support ya untuk PHEV. Karena sebenarnya dia juga bisa dibilang ya antara dua itu, mobil listrik dan mobil bensin, yang mana sebenarnya udah mobil ramah lingkungan juga, tapi jauh lebih praktis lagi. Karena nggak perlu ribet kalau misalkan emang amit-amit si baterainya habis gitu Sobat Setir. Sekarang kita bahas bagian samping ya, eksteriornya. Di bagian atas bannya ini dia ada claddingnya, warnanya dia sewarna body ya Sobat Setir, jadi kelihatan lebih elegan. Sampai ke bagian bawah ini side skirtnya, nyambung lagi ke bagian belakangnya. Dan kalau kita lihat secara dimensi memang jadi jauh lebih panjang nih Sobat Setir. Wah, ini nih yang bikin mobil ini jadi proper buat kita dudukin buat 6 orang penumpang di dalamnya. Lalu kita lihat ke bagian bannya Sobat Setir. Detailnya dia pakai ban dari Goodyear. Ini ukurannya ada di 235 50 R20 Sobat Setir. Jadi sebenarnya ini gede banget, ring 20. Dengan ini dia pakai velgnya two tone, dia kayak turbin gitu ya. Dan warnanya dia ke arah abu-abu sama silver gini ya.
mewah kelihatannya. Beda sama Kuro yang jauh lebih sporty, dia full black metallic gitu. Oke, dan untuk dimensinya, untuk panjangnya ada di 4990 mm, lebarnya di 1890 mm, dan tingginya di 1713 mm. Sedangkan untuk wheelbase-nya, nah ini nih yang spesial, ada di 3120 mm sobat setir. Dan ground clearance ya, dia ada di 175 mm sobat setir. Oke, kita lanjut lagi. Secara visual, mobil ini juga manis, sangat diperhatikan ya, kayak bentuk-bentuk sini, bagian handle pintu, dia kayak kuas gitu sobat setir. Di atas ada roof rail, kamera 360 di bagian samping. Nah, di sini dia ada untuk charging portnya nih sobat setir. Kapasitas baterainya nggak gede, sebenarnya ada di 17,8 kWh doang, yang mana itu kalau penuh dan kita pakai keseluruhan baterainya, itu range-nya bisa di 60 km sobat setir. Yang mana udah cukup banget buat kita pakai commuting di perkotaan ya, kota Jakarta 60 kilo. Kayak gue dari Bogor ke Jakarta aja ke kantor 40 kiloan. Yang artinya gue sampai kantor bisa ngecas, pulang masih cukup gitu. Jadi bener-bener si mesinnya bisa tidur aja gitu. Wah, menarik banget ya. Kita geser ke bagian samping yang sebelah sana. Di sisi satunya, nah yang ini buat kita ngisi bensin sobat setir. Jadi dia bensinnya ini round 95 minimal sobat setir. Yang mana kapasitas dari tangkinya ada di 70 liter gitu. Ya ini harusnya menjadi masa depan nanti ya sobat setir, bisa dicas dan juga bisa diisi bensin. Jadi win-win solution lah. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Bagian belakangnya mirip kayak abang dan adiknya juga, CX-90, CX-60 dengan lampu yang pipih, juga hampir menyatu ya, full LED tentunya. Dan dia juga punya ini kayak spoiler bawaan ya. Jadi dia ini sebenarnya body, ada High stop lamp, di sini juga udah ada rear fogger. Dan juga kalau kita intip, nah ini ada kamera belakang sekaligus kamera mundur dan juga kamera 360. Nah ini yang spesial nih, eSkyActiv PHEV sobat setir. Jadi untuk pertama kalinya ya, Mazda Indonesia bawa yang varian PHEV di Indonesia. Sedangkan yang di sebelah sini, ini ada logo CX-80 AWD sobat setir. Yap, mobil ini all wheel drive dan dia sebenarnya real wheel drive bias sobat setir. Jadi emang untuk lebih seringnya atau tenaganya itu yang utamanya ada di roda belakang ya sobat setir. Yang depannya itu membantu untuk tenaga yang lebih dan juga membantu untuk stabil si mobilnya gitu. Oke, sekalian kita buka bagian bagasinya. Dia juga udah support untuk kick sensor ya. Jadi tinggal diginiin, dia kebuka. Jadi praktis kalau kita lagi bawa banyak barang. Dan ini kapasitas bagasinya masih proper juga meskipun row ketiganya ini berdiri ya sobat setir. Ada di 200 literan kurang lebih. Bisa buat taruh 2 koper buat cabin lah ya, cabin size. Terus di bagian bawah sini masih ada storage lagi buat taruh-taruh barang, toolkit. Ini juga ada tray ya. Serta juga masih dapat buat, ini nih, ada buat charging kabelnya nih sobat setir. Jadi udah dapat juga. Nah, praktis banget, rapih, tersimpan di bawah. Kalau kurang, gampang, tinggal dilipat lagi. Nah, dilipat lagi. Nah, jadi ukurannya jauh lebih besar bagasinya. Jadi rata lantai juga. Ini kopernya yang gede sih, muat banyak nih sobat setir. Ini memang mobil ini untuk kepraktisan sangat baik. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana soal dapur pacunya. Let's go. Yap, ini dia jantungnya yang spesial sobat setir, menggunakan teknologi eSkyActiv PHEV. Wah, ini mesinnya dia sebenarnya lebih kecil dari adiknya, 2500 cc 4 silinder DOHC dengan output untuk mesinnya di 191 PS dan torsinya di 261 Nm. Sedangkan untuk motor listriknya dia ada tenaganya lagi nih hingga 175 PS dan torsinya di 270 Nm sobat setir. Yang mana kalau soal akselerasi, karena dia all wheel drive, juga dibantu dengan dorongan dari motor listriknya, harusnya dia tanpa slip dan juga kenceng nih sobat setir. Klaimnya sih sekitar 6 detikan 0 ke 100-nya. Dan untuk konsumsi bahan bakar juga, jujur gue penasaran kira-kira bisa berapa untuk PHEV dari Mazda ini. Nanti kita buktikan kalau kita udah bisa dapat unitnya buat kita tes secara langsung ya sobat setir. Menarik banget.
Gue sendiri penasaran banget. Sekarang kita lihat bagian interiornya yang gak kalah menarik. Let's go. Lalu kita membahas terkait interior row pertamanya Sobat Setir. Yang mana memang kalau kita masuk ke row pertamanya dari yang varian Elite, dominasi warnanya ke arah warna terang nih Sobat Setir. Yap, langsung disambut. Nah, jadi mobil ini juga udah menggunakan sistem terbarunya dari Mazda ya, Mazda Connect-nya. Jadi dia bisa ngebaca siapa yang masuk ke dalam. Tadi sebelum syuting gue udah input data gue, jadi setir kanan udah masuk ke sini. Jadi kalau gue masuk, posisi duduk gue langsung sesuai sama postur tinggi gue dan settingan gue nih Sobat Setir. Jadi keren banget ya dia, karena dia punya driver monitoring juga. Dia bisa ngebaca siapa nih yang lagi masuk ke dalam mobilnya dan mau nyetir mobil ini. Keren banget ya Sobat Setir. Kita kontak aja ya. Oke, nah kita kontak. Yap, dia punya layar. Ini ukurannya di 12,3 inci. Sama layarnya ada 2. Semuanya udah digital. Keren banget, animasinya bagus, visualnya bagus, jernih gitu ya Sobat Setir. Dan yang gue suka juga terkait Mazda itu adalah konektivitas dan juga untuk kita aksesnya ya. Jadi dia gampang nih Sobat Setir. Dia ada knop putar kayak gini, ada shortcut yang masih fisik. Jadi kalau kita lagi nyetir nggak perlu jauh-jauh, kita harus pencet-pencet tombol nih Sobat Setir. Dari sini aja, jadi praktis. Nah, di sini settingnya. Kita bisa lihat juga EV setting, segala macam karena mobil ini plug-in hybrid ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Lalu juga kita bisa atur vehicle setting dan juga yang tadi gue sempat mention, dia ngatur jok dan posisi nyetir gue ini driver personalization systemnya. Nah di sini nih, udah gue daftarin setir kanan. Jadi dia tahu, dia bisa ngebaca. Keren banget ya. Itu yang gue suka juga. Jadi rasanya tuh gue sebagai yang punya, sang owner tuh kalau masuk ke mobilnya tuh kenal. Jadi memang dari bahasanya nih Jinba Itai-nya sebuah Mazda ya, itu benar-benar tersampaikan dengan baik. Jadi antara si kuda dan juga sang penunggangnya, sang pemanah yang ada di atas kudanya itu bisa terkoneksi ya, punya hubungan yang baik, punya hubungan erat gitu Sobat Setir. Yap, posisi nyetirnya juga ini sangat ergonomis karena dia bisa ngebaca juga, jadi kita bisa ngatur ya, mau tingginya berapa misalkan. Nah, di sini kita bisa atur tingginya berapa, nanti dia langsung nyesuaiin sesuai sama posisi yang paling sesuai gitu dari tinggi badan kita. Pengaturannya juga semuanya udah serba elektrik. Steeringnya elektrik, maju mundur, naik turun. Joknya juga 10 arah Sobat Setir. Maju mundur, naik turun, dan juga ada lumbar supportnya juga. Yang posisi penumpang depan juga sama. Jadi dia juga udah elektrik Sobat Setir. Tapi yang bedanya yang sebelah kanan sini dia ada memory seat-nya. Ada 2 buah memory seat. Gitu. Oke, lanjut lagi ke materialnya. Materialnya mewah dan ini unik ya. Cuma ada di Mazda doang nih. Materialnya bagus. Terus juga di sini dia ada tuas-tuas atau tombol-tombol fisik lagi untuk pengaturan bagian AC-nya Sobat Setir. Jadi ini yang gue suka juga, semua tombol-tombol fisik yang bisa kita rasakan. Jadi kalau lagi nyetir itu bisa berasa gitu Sobat Setir. Di sini juga lengkap pengaturan AC, udah auto climate control. Lengkap juga untuk cooler dan juga heater seat untuk 2 jok depan ini. Lengkap juga sama heater untuk steering. Wah, jadi emang lengkap banget. Di sini ada wireless charging. Di sini ada buat cup holder 2 buah yang bisa disematkan jadi rapi gini ya, ditutup. Ada Mi Drive, ada pengaturan mode berkendara. Nah, karena ini ada plug-in hybrid, jadi dia ada sport, normal, EV, yang mana ini artinya full kita pakai baterai dan motor listriknya. Serta ada yang off-road karena ini all-wheel drive Sobat Setir. Gitu. Asik ya, ada mode full EV-nya. Lanjut lagi di sebelah sini, tuas transmisinya. Ini khas juga nih dari Mazda yang baru. Ada hill descent control, ada kamera 360. Kamera 360-nya juga cukup bagus nih Sobat Setir, enak ya. Jadi mobil gede yang udah hampir 5 meter kayak gini, kepake banget kamera 360-nya. Ke bawah lagi, di sini ada Mazda Connect. Tombol-tombol shortcut yang tadi gue udah jelasin, connect sama head unitnya, dan juga ada electric parking brake with auto hold Sobat Setir. Di sini juga masih ada buat space penyimpanan lagi yang di bawahnya dikasih blue kayak gini, jadi empuk.
Dan ada 2 buah buat pengecasan USB Type-C. Ini juga armrest yang empuk sobat setir. Mewah ya. Dia krum-krumnya masih sampai ke dalam. Lalu juga ini warna putih gitu ya. Jadi emang kesannya bersih, kesannya mewah, nyaman sobat setir. Untuk steeringnya, kalau yang varian Kuro dia ada 2 tone, ada coklat dan hitam. Kalau yang ini single tone, warna hitam sobat setir. Dan juga di sini lengkap. Untuk sistem keselamatan aktifnya di sebelah sini pengaturannya udah ada Mazda radar cruise controlnya, ada line keepingnya juga, rear cross traffic alert, blind spot monitoring juga ada. Jadi untuk sistem keselamatan aktifnya udah lengkap sobat setir. Nanti kita buktikan saja untuk kepintarannya ketika kita udah bisa pinjam mobil ini, kita rasakan langsung ya. Sebelah kirinya untuk audio steering switch, auto headlamp, auto wiper sudah pasti. Emang mobil mewah gitu ya, mobil papa muda yang mewah dan gaul ini gitu sobat setir. Ya overall sih mobilnya tuh emang masih asyik ya. Jiwa-jiwa untuk tetap gaul gitu masih ada nih di aura dari pemilihan material, pemilihan warna dari Mazda itu memang gak pernah main-main sobat setir. Oh ya, kita lanjut dikit ke atas. Ini udah ada untuk ngebaca seat belt ya. Di row ketiga dan row kedua di sini ketahuan. Untuk lampu dia udah LED semua tentunya. Nyala lampunya juga bagus dia. Sini udah ada frameless untuk kaca spion tengah yang tentunya auto dimming. Ada buat taruh kacamata dan juga ini ada sunroof ya sobat setir. Jadi panoramic sunroof ya. Jadi di bagian belakang masih ada juga. Meskipun terbelah sama palang yang lumayan gede nih di sini. Ada pilarnya. Gitu. Dan oh iya, satu lagi. Audionya sobat setir. Audionya Bose. Jadi udah premium sound dan tentunya mantap suaranya. Selalu ya Mazda tuh kalau udah pakai Bose audionya gokil. Oke, sekarang kita lihat gimana soal row kedua dan row ketiganya. Let's go. Yap, jadi kelebihan dari CX-80 ini adalah kalian bisa jadi penumpang, bisa jadi bos pas lagi weekdays. Dan bisa jadi pengemudi yang masih fun to drive juga pas lagi weekend. Gitu sobat setir. Jadi emang row kedua dari mobil ini masih sangat nyaman banget, lega banget karena wheelbase-nya ya sampai di 3 meter sobat setir, yang mana menyebabkan mobil ini sumbu rodanya dari A sampai B, dari yang depan dan belakang jauh banget sehingga kabinnya lega kayak gini sobat setir. Ini posisinya gue udah mentokin ini paling belakang. Kalau paling maju dia bisa segini ya. Ya untuk inilah adil sama yang row ketiga. Tapi gue mau cobain polin dulu. Ini paling pol ya. Yang mana legroomnya ini gue masih bisa dapet hingga 12 jari kurang lebih. Headroomnya juga ini masih bisa hingga kurang lebih 8 jari sobat setir. Jadi memang untuk gue tingginya di 165 cm ini enak banget. Ini sih pol banget dan dia masih bisa direbahin juga secara elektris nih sobat setir. Jadi untuk maju mundurnya dia pakai mekanikal di bagian bawah, sedangkan untuk rebahnya dia elektris. Nah ini paling rebahnya. Gimana coba? Gimana gak nyaman sobat setir? Dia punya armrest juga di bagian tengah sini. Jadi konsol gitu ya. Sini ada cup holder. Lalu di sini buat naro-naro. Serta juga masih dapat ini lumayan dalam sobat setir buat taruh-taruh barang juga. Yang di bawahnya juga udah dikasih bludru. Ini juga soft touch, empuk. Jadi armrestnya enak, kiri kanan soft touch, mewah. Dan masih dapat AC juga di row keduanya ini yang pengaturannya bisa individual nih sobat setir. Jadi antara depan itu dual zone. Di belakang juga ada untuk zonanya sendiri yang mana jadi triple zone ya sobat setir. Dan cooler heater seatnya juga sampai ke bagian belakang kiri dan kanan. Untuk ngecas smartphone kita, gadget kita juga masih dikasih lagi 2 buah port USB Type-C. Jadi lengkap banget, emang sangat dimanjakan. Dan ada 1 storage lagi di bagian bawah sini. Nah ini nih, buat naruh barang juga masih bisa di bagian bawah sini sobat setir. Jadi meskipun yang ini nggak bisa jadi tempat duduk, tapi untuk soal kenyamanan, untuk kemewahan, yang ini menunjang banget nih sobat setir. Terus juga di sini masih kita dapatkan, ya dapat tirai untuk privacy ya. Nanti bos di bagian belakang duduk, pengen privacy bisa pakai ini. Terus juga buat storage, bagian door trim gede storage-nya. Bagian sini masih dapat storage lagi ya. Tadi yang di bagian tengah juga dapat storage lagi. Dan juga keamanan. Jadi airbag juga udah sampai ke curtain ya, bagian samping. Seatbelt juga lengkap, tentunya 3 titik sobat setir. Ada 2 masing-masing.
Ini sih puas ya. Jadi benar mobil ini mau dipakai sendiri atau pakai supir masih enak. Lalu bagaimana nih kalau di paling belakang? Apakah masih bisa nyaman juga buat ukuran orang dewasa? Yuk langsung kita buktikan. Let's go. Masuk ke bagian belakangnya juga enak nih Sobat Setir, karena dia dikasih tombol buat quick move-nya gitu ya. Nah, kayak quick release gitu biar gampang, cepet masuk ke belakangnya. Kita masuk saja ke belakang. Oke. Yap, begini kondisinya di row ketiganya CX-80 Sobat Setir. Yang mana memang kalau untuk posisi duduk sih ini agak jongkok ya. Karena memang dia tinggi kan bagian belakangnya, jadi kursinya harus pendek. Tapi untuk posisi duduknya ini ternyata masih enak juga. Dari rebahnya, headrestnya juga dia proper nih Sobat Setir. Jadi buat safety juga headrestnya ini mumpuni. Seatbelt juga 3 titik di bagian samping sini. Dan untuk space-nya ini sebenarnya bisa adil lah ya, kita bagi rata sama depan. Cuman kalau ini sesuai sama joknya gini, ini kurang lebih sisa 3 jarian Sobat Setir. Untuk headroomnya masih 5 jari gitu. Jadi ya masih oke lah buat anak kecil, ini masih proper banget. Ya kalau udah berkeluarga, taruh belakang ya babysitternya nih biasanya Sobat Setir. Tapi sebenarnya nggak anak tiri banget, karena di belakang sini masih dapat untuk USB Type-C masing-masing, kiri kanan juga. Kacanya lumayan gede, masih enak buat kita pandang keluar. Ada AC juga, ada kisi AC kiri kanan sini Sobat Setir. Dan ada 2 buah cup holder yang bisa buat kita taruh HP juga nih. Gitu, jadi ya masih enak, masih mewah gitu buat row ketiga dari sebuah SUV. Wah, ini sih menarik. Ya, gitu kurang lebih Sobat Setir. Sekarang kita balik lagi ke depan, let's go. Yap, itu dia Sobat Setir, first impression kita terhadap mobil terbaru dari Mazda yang mengejutkan kita di awal tahun 2025 ini. Mobilnya cocok banget emang buat kalian yang lagi cari mobil keluarga muat 6 orang dengan proper, tapi tetap ingin memperlihatkan kesan yang elegan. Pengen kelihatan beda dari yang lain Sobat Setir, berwibawa gitu ya. Papa muda, berjiwa muda. Yap, ini mobil yang sangat cocok buat kalian nih Sobat Setir. Oke, menurut kalian mobil ini bagaimana dan berapa harga yang pantas nih buat Mazda CX-80 ini? Gue sendiri penasaran karena ketika kita buat videonya belum rilis secara resmi nih. Apakah kisaran di 1,5, 1,8? Ya harusnya di atas dari adiknya CX-60. Yang mana CX-60 udah di 1,3 miliar. Ya ini harusnya di atasnya, tapi memang ini jauh lebih gede, jauh lebih mewah, dan jauh lebih berwibawa Sobat Setir. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Dan di bagian logonya, nah ini logonya ada untuk radar eye active. Ini diibaratkan kayak insignia. Diibaratkan ya.